kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia, jalani sebuah kutukan dan karunia. Ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, presenter Indra Bekti dikabarkan kembali dilarikan ke rumah sakit pada Jumat lalu. Kondisi tersebut lantaran suami Aldila Jelita itu tumbuh benjolan di mata bagian kirinya. Kondisi demikian itu membuat ayah dua anak itu langsung dilarikan ke rumah sakit RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat dan langsung menjalani perawatan. Namun begitu, kondisi kesehatannya dikabarkan tetap sehat. Ya, jadi kemarin itu matanya ternyata sempat kena iritasi karena indikasinya itu alergi gitu ya. Mungkin bisa debu, kemudian juga bisa dari asap rokok, kemudian mungkin dari asap di panggung gitu. Jadi matanya mengalami iritasi lagi. Alhamdulillah sehat, baik gitu, dan memang ini karena matanya sih gitu. Kalau untuk kepalanya alhamdulillah juga baik. Alhamdulillah sore ini sudah kembali pulang. Sekarang saya juga udah iring-iringan lagi mau menuju pulang. Indra Bekti dikabarkan kesehatannya kembali menurun setelah bekerja sebagai pembawa acara di kawasan Senayan, Jakarta Pusat Jumat lalu. Saat itu ia tengah mengisi sebuah acara bersama sahabatnya Melanie Ricardo. Kendati acara yang ia bawakan saat itu belum selesai, Indra Bekti tiba-tiba harus segera dilarikan ke rumah sakit. Sebelumnya, presenter berusia 45 tahun itu terlihat mengusap-usap matanya hingga menemukan adanya benjolan di sebelah kiri matanya. Bekti mengeluhkan matanya terasa sakit hingga ia langsung dilarikan ke rumah sakit. Kini pihak keluarga tengah menanti update terkini dari dokter yang menangani Bekti di rumah sakit. Di tanggal minggu depan itu ada kontrol lagi untuk matanya. Kemudian ya pesannya sih itu aja sih, hindari asap rokok kayak gitu-gitu. Sementara itu, pasca digugat cerai istrinya Aldila Jelita, kehidupan yang dijalani Bekti kini telah berubah total. Jika sebelumnya ia hidup bahagia dengan rumah bagus, dengan segala fasilitas yang memadai bersama istrinya Aldila Jelita dan kedua orang putrinya, dengan harga mencapai miliaran rupiah. Namun kini, saat perceraian di depan mata, ia harus meninggalkan rumah yang biasa ditempati bersama setelah digugat cerai oleh Dila. Hal itu ia lakukan bukan tanpa alasan. Selain sudah siap berpisah secara baik-baik dengan Dila, ia juga ingin melakukan introspeksi diri satu sama lain. Di awal itu dia memang udah pindah di sini gitu ya, semenjak awal keluar dari rumah yang di Pondok Cabe itu. Dia sudah mulai tinggal di rumah papa gitu, berarti sekitar sekarang ini udah hampir mau 1 bulan lah gitu. Dan sekalian juga kan kalau di rumah papa kan ada adik gitu ya, ada aku juga, jadi ya kita bisa ngerawatin dia gitu. Memang kalau kita tuh dari dia pertama datang ke sini malam-malam itu, kemudian sampai nginep, bahkan sampai detik ini kita tuh nggak pernah ngomongin atau menyinggung soal perkaranya gitu. Jadi karena memang kita tahu ya kalau mungkin dia di luar udah ditanya-tanya sama media, sama mungkin undangan talk show gitu. Jadi kita keluarga tuh lebih fokusnya sama kesehatannya dia aja. Jadi biar dia nggak nambah pikiran. Karena kalau dia ini kalau kita nggak singgung, kita nggak tanya, dia nggak keingetan sebenarnya. Karena memang dari short term memory loss-nya ini itu yang bikin dia tuh masih kayak belum kepikiran, belum kayak aware sama oh iya sebenarnya gue lagi ada masalah ya gitu. Jadi kalau selama kita nggak nanya-nanyain itu dia nggak kepikiran gitu. Saat ini ia terpaksa harus berpindah dari rumah yang ia tempati bersama Dila dan kedua anaknya ke rumah orang tuanya yang berlokasi di kawasan Radio Dalam, Jakarta Selatan. Bekti mengaku sedih karena harus mengingat kembali kenangan ke rumah orang tuanya, terutama semasa kecil, berkumpul bersama ayah dan ibundanya, serta adik-adiknya dan eyangnya.
Jadi memang kan rumah ini kita udah lama banget ya, bahkan rumah ini tuh dari papa masih kecil. Kemudian udah direnovasi sama Bang Indra waktu itu. Kemudian rumah ini tuh rumah eyang sebenarnya, gitu, rumah eyang. Terus yang menempati di sini tuh juga bukan cuma kita aja gitu, ada om, ada tante juga di sebelah rumah, ada om juga gitu. Jadi rumah sama-sama gitu. Nah kebetulan papa nih kebagian yang di sini gitu, yang di atas ini. Nah itu rumah ini berarti kalau dari yang direnov terakhir itu sampai sekarang udah hampir berapa? 20 tahunan Pak, kira-kira gitu. Meski kondisi rumah orang tuanya saat ini sudah rusak dan harus dilakukan banyak renovasi di banyak bagian dan ruang yang ada, namun Bekti optimis kalau secara perlahan ia bisa merapikan rumah yang akan ia tempati itu agar kembali layak ditempati. Nah itu kemarin bolongnya bekas di semprot rayap itu dibongkar ya. Jadi setelah itu dibuka ternyata kita nemuin sarang rayap itu yang besar banget gitu ya. Itu ada di dalam sini. Kemudian tadi di dalam garasi juga ada sebagian yang dibolongin karena memang terindikasi dan ternyata benar ada sarang rayapnya juga. Ya, nah kalau mungkin kemarin sempat ada yang ngelihat gitu ya plafonnya bolong atau apa, itu dikarenakan memang kemarin kita habis panggil pembasmi hama gitu ya. Memang sengaja dibolongin gitu langit-langitnya. Kemudian ada beberapa tempat tuh dibor, itu memang buat nyuntikin obat hamanya itu, obat anti rayapnya gitu. Jadi alhamdulillah sekarang rumahnya sudah terproteksi. Hamanya juga kemarin tuh dulu semutnya tuh banyak banget, sekarang alhamdulillah udah hilang gitu ya. Rayapnya juga udah nggak ada insyaallah. Kemudian apalagi ya udah sih PR-nya tinggal paling dirapihin lagi aja, yang apa kemarin yang udah dibongkar-bongkarin itu nanti tinggal dirapi-rapihin. Kenapa aku dulu waktu masih kecil di situ besar, di situ juga gitu, dan yang tadinya rumahnya mungkin sederhana ya, nggak bertingkat, sekarang bertingkat alhamdulillah dari hasil nabung-nabung ya selama bekerja gitu. Terus ya jadi seperti sekarang ini gitu. Nah tapi karena akhirnya aku menikah, terus juga ya papa juga udah nggak ada gitu. Jadi rumah sepertinya rumahku masa kecil itu lagi bebenah gitu sepertinya gitu ya. Belum yang dulu waktu aku masih di sana ya mungkin aku juga ikut andil rapihin, juga kasih masukan-masukan supaya lebih rapi gitu. Nah malah pada saat aku lagi bersama dengannya gitu, kok ditinggal kok jadi begini gitu. Tapi nggak berantakan apa. Kenapa? Rumahnya juga udah tua sih gitu. Hidup yang kini dijalani Indra Bekti memang bak roller coaster yang sedang berputar. Kadang ada di atas tapi kadang berada di bawah. Seperti itulah kehidupan yang kini dijalani Bekti pasca digugat cerai Dila. Kondisi memprihatinkan tersebut membuat para sahabat tergerak hatinya dan berniat membantu biaya renovasi. Bener banget sih, maksudnya memang rumahku memang udah lama nggak aku tempatin gitu kan. Aku tempatin gini ya, sebenarnya diurusin lah sama keluargaku gitu. Cuman memang ada yang atap-atap yang mungkin mereka belum bisa mungkin untuk benerin gitu. Nah setelah aku ada kan lebih mudah gitu mungkin untuk benerin ini, benerin itu gitu. Ya kemarin sih udah pokoknya kita bebenah banget deh kamarnya adik aku yang dulu gitu, kita bersihin. Terus gudang juga kita bersihin dan nemuin itu tadi ya macam-macam barang-barang aku waktu masih kecil gitu ya. Tuh seru banget sih gitu. Jadi kita ingat masa kecil dulu gitu. Terus memang kan rumah itu hasil renovasi. Kendati belum ada obrolan serius terkait hal itu, Bekti ingin fokus memulai semuanya dari nol, serta bangkit untuk kembali berkarir di dunia hiburan tanah air. Lantas bagaimana dengan persiapan Bekti menyambut bulan Ramadan yang hanya tinggal hitungan hari itu, yang harus berpisah dengan orang-orang yang dicintainya tanpa istri dan anak-anak di sampingnya?
mengaku sedih karena banyak momen yang pasti ia rindukan bersama keluarganya tersebut. Namun, ia akan berusaha membagi waktu agar tetap bisa melewatkan momen-momen sahur dan berbuka puasa bersama kedua anaknya. Buka puasa bersamanya ya pasti ya. Kita nunggu buka puasanya itu pasti ada bareng-bareng kayak gitu, terus kita nungguin TV gitu. Allahu Akbar baru kita ayo berbuka puasa sama-sama yuk, kita makan bareng-bareng di depan TV gitu, atau di meja makan gitu biasanya. Tapi biasanya kalau kita buka puasa tuh kita emang makannya tuh di kamar gitu. Jadi ya itu sih yang aku kangenin sih pastinya ya. Tapi tetap bisa dijalanin kok. Insya Allah nanti kita kadang ganti-gantian nanti biar anak-anak bisa yang nginep di tempat aku kalau misalnya liburan gitu atau weekend, nanti mereka bisa nginep di rumah aku, terus kita buka puasa bersama gitu misalnya. Itu bisa banget kok.